Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Dan di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, ucapkan kalimat yang benar. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosa kalian, niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebenar-benar rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah atau tidak ibadah yang tidak berujukan dari Al-Quran dan Sunnah maka dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Bulan demi bulan, setiap kali kesempatan giliran kami untuk khutbah Jumat, kami selalu menyampaikan serial iman. Dan masih berlanjut. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kurang lebih 12 serial iman. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk serial yang ke-13. Dan saya sengaja memilih judul ini, Pesan Emas dari Gaza. Karena memang poin ini sangat penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam dan harusnya selalu menjadi kenangan kita sepanjang masa. Karena memang kejadian ini bukan kejadian yang biasa. Berlalu lebih dari 50 hari kejadian pembantaian massal dari kaum Yahudi yang setiap muslim kalau memiliki akal sehat, hati nurani, maka tidak akan mungkin tidak terpukul. Dan pasti kita semua merasa panas, geram dan melihat apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini mereka memikir atau berfikir mungkin setelah memenangkan peperangan. Tapi mereka lupa dengan kejadian beberapa ribu umat Islam yang dikorbankan di Gaza secara massal telah membuat bendera-bendera Palestina, telah membuat lisan hampir seluruh orang di muka bumi muslim atau non-muslim justru menyebut Gaza, justru menyebut Palestina, justru membela kaum muslimin. Jadi kemenangan yang sebenarnya sedang terjadi pada kaum muslimin. Karena bagi kita umat Islam, perang itu hanya ada dua. Yang pertama yang menjadi target utama umat muslim adalah mati syahid. Jadi kalau mati bukan berarti kalah, justru kemenangan utama. Para salafus saleh dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim sampai siapapun yang mengikuti jejak mereka,
pasti akan selalu menjadikan target utama pada saat masuk medan perang mati. Dan itu adalah sebuah keputusan yang mutlak bagi setiap muslim yang masuk ke medan perang. Kemudian pilihan yang kedua adalah mereka pulang membawa kemenangan. Jadi lebih dari 10.000 korban muslimin dari kalangan wanita, anak-anak ataupun laki-laki, orang tua ataupun masih muda, semuanya mereka di depan mata secara teori agama adalah mati syahid. Dan ini target utama setiap muslim. Bahkan menjadi target setiap muslim walaupun tidak terjadi peperangan. Setiap muslim ingin berharap supaya husnul khatimah, mati yang baik, dan tidak ada mati yang mengalahkan mati syahid tentunya. Saudaraku seiman, kaum Yahudi lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 54, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mungkin di kasat mata mereka merasa mereka menang, tapi sebenarnya Allah sedang mengatur satu strategi justru yang akan menghancurkan mereka. Selama ini selalu terkenal tentara Israel, tentara Zionis, tentara yang paling mahir di dunia. Ternyata hanya dikalahkan dengan segelintir orang-orang kaum muslimin yang mungkin latihannya juga sederhana. Dan juga bagaimana satu kota yang sangat kecil, Gaza. Mungkin kotanya lebih kecil dari kota Depok kalau kita di Indonesia. Tapi bisa menjadi nama, membawa nama harum umat Islam. Bahkan memperkenalkan bagaimana kekuatan iman yang sebenarnya. Apakah Anda sudah tahu? Di saat sekarang ini, di Amerika dan di Eropa yang menjadi bestseller adalah Al-Quran. Mereka heran melihat manusia-manusia di Gaza ini imannya dari mana? Bangunan runtuh, keluarga mati terbunuh, bahkan anggota tubuhnya pun terpotong. Dan mereka pada saat dioperasi tidak menggunakan obat bius karena tidak ada. Tapi mereka hanya mentilawakan Al-Quran. Mereka masih bisa bersyukur kepada Allah. Mereka gembira dengan keluarganya yang mati syahid. Mereka merasa pengorbanan harta rumah dan harta mereka yang hancur itu adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit orang yang justru mengenal Islam, orang masuk Islam dengan kejadian ini. Sekian ribu yang korban di antara muslimin, tapi insya Allah sekian juta orang akan mengenal Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tariq, surah nomor 86 ayat 15 sampai 17, ayat yang masyhur, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wa mahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Karena itu berilah tangguh orang-orang kafir itu barang sebentar saja. Kejadian Gaza, saudaraku seiman, memberikan pesan kepada kita. Dan pesan ini pesan emas yang luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pesan kepada kita melalui Gaza, membongkar siapa sebenarnya orang-orang Yahudi yang selama ini selalu mereka mengemas diri mereka menjadi tokoh-tokoh di film-film, menjadi orang-orang yang sangat loyal atau orang-orang yang peduli dengan keamanan dunia. Mereka peduli dengan ekonomi dunia sehingga mereka menguasai perekonomian dunia ini. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan setiap muslim siapa mereka. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perilaku mereka dalam membombardir dan mengistilahkan teroris kepada para wanita dan anak-anak. Ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa bagi mereka. Tapi hal yang biasa. Karena kita juga umat Islam sudah disampaikan. Mereka bukan hanya menumpahkan darah manusia. Mereka bahkan menghina sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berlaku pada mereka karena firman Allah juga kekal. Allah sebutkan tentang apa yang mereka ucapkan kepada Allah dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Al-ayah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Allah saja mereka katakan pelit, sang pencipta langit dan bumi ini, yang setiap detik memberikan kepada mereka oksigen, memberikan kepada mereka cahaya, memberikan mereka fasilitas yang luar biasa di tubuh mereka dan di luar tubuh mereka. Tapi mereka masih bisa mengucapkan kalimat tersebut. Maka Allah SWT mengatakan, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka dilaknat atau diangkat keberkahan hidup mereka. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Katakanlah, tidak demikian, tetapi tangan Allah selalu terbuka dan dia memberikan siapapun yang dia inginkan. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka melakukan dua hal yang sangat besar. Dan ini berbahaya sekali.
Baru saja mereka lihat Fir'aun tenggelam di depan mata mereka. Beberapa langkah mereka jalan sedang menuju ke wilayah Palestina. Waktu itu mereka belum ada di Palestina. Maka sebagian mereka melihat ada satu kaum yang sedang menyembah pohon. Maka mereka mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka mengatakan, hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana orang itu punya Tuhan. Maka Musa alaihissalam dengan marah mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun. Yang telah menjadikan kalian budak bertahun-tahun. Disiksa kaum laki-laki mereka dibunuh. Dan juga kaum perempuan mereka diperbudak. Tapi mereka masih minta Tuhan selain Allah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kesempatan untuk masuk Palestina. Lalu Musa alaihissalam mengajak mereka. Tapi mereka karena kaum yang penakut. Mereka pengecut. Maka mereka hanya mengatakan kepada Musa. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 24. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Orang-orang Yahudi mengatakan wahai Musa, mereka tidak mengatakan wahai Nabi Allah, memanggil namanya wahai Musa. Kami sama sekali tidak akan memasukinya, maksudnya Palestina selama-lamanya. Pada saat itu diperintahkan untuk masuk Palestina, tapi mereka tidak mau. Karena di Palestina ada suku asli di sana yang mereka terkenal sangat kuat dalam berperang. Maka mereka ketakutan selama mereka ada di dalamnya. Karena itu dengan lancangnya mereka mengatakan, pergilah kamu berdua bersama Tuhanmu dan perangilah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk menanti di sini. Makna kalimatnya adalah perang aja kamu sama Tuhanmu. Kalau sudah menang informasikan kepada kami. Ini sifat orang Yahudi. Mereka begitu kurang ajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang terkenal ahli tafsirnya umat ini dan juga ulamanya para sahabat, ya, beliau pada saat menafsirkan surah Al-Fatihah, surah nomor 7 potongan yang sangat masyhur, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti ajaran mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang Engkau murkahi ya Allah. Kata beliau yang dimurkai, yang maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka tahu mereka dengan mengambil langkah salah ini, mereka akan kena laknat, mereka akan kena siksa kubur, mereka akan masuk ke neraka, tapi tetap saja mereka lakukan. Mereka ngeyel dengan kesalahan mereka. Ini watak aslinya orang-orang Yahudi. Jadi walaupun satu dunia melaknat, mengutuk, mereka tidak pusing dengan itu. Bagi mereka adalah kami punya satu tujuan, kami harus punya walaupun salah. Dan ini yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Dan juga Abdullah bin Abbas melanjutkan mengatakan waladhdallin, bukan orang-orang sesat adalah orang-orang Nasrani karena mereka mau mendakwakan agama mereka mengatakan Allah punya anak yaitu Isa alaihissalam, tapi mereka keliru. Saudaraku seiman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebenarnya, tapi umumnya orang Yahudi mengenal sekali tentang kebenaran agama ini, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah SWT mengekalkan firman-Nya bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, tapi di sini prioritasnya ada orang Yahudi karena mereka lebih tahu lagi daripada orang-orang Nasrani mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-Qurtubi rahimahullah seorang ahli tafsir, ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat 446. Al-Qurtubi mengatakan rahimahullah, meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada salah satu pendeta mereka yang masuk Islam di masa Nabi SAW. Dan ini Yahudi yang baik sekali karena dia menerima kebenaran dan dia mau menolak bisikan syaitan dari hatinya, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, wahai Abdullah, apakah kalian sebelum masuk Islam telah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian sendiri? Umar bin Khattab ingin mendengar langsung dan memastikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, benar, kami mengenalnya bahkan lebih daripada itu. Dan saking ngayelnya orang-orang Yahudi ini, mereka menolak kebenaran. Mereka tahu kebenaran itu ada di diri Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menolak. Kisah tentang masuk Islamnya Sofia radhiyallahu anha. Pada saat beliau ditawarkan oleh Nabi SAW waktu dia jadi tawanan perang untuk masuk Islam, dan kalau masuk Islam akan dinikahi, maka spontan dia langsung menerima. Bukan karena takut sebagai tawanan, tapi beliau ceritakan. Beliau mengatakan, satu waktu Abdullah bin Salam masuk Islam dalam riwayat Bukhari,
Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi itu kaum Ghadr, kaum yang suka berkhianat. Itu ciri mereka. Bahkan mereka siap untuk mengorbankan sebangsa mereka Yahudi, yang penting maslahat dunia mereka dapatkan. Itu ciri khas yang baku dalam Al-Quran dan sudah diceritakan. Juga dalam hadis Nabi SAW. Maka pemimpin mereka, pendeta mereka bernama Abdullah bin Salam dalam riwayat Bukhari mengatakan, sesungguhnya orang Yahudi adalah kaum Ghadr, kaum yang suka berkhianat. Jangan informasikan masuk Islamku ya Rasulullah. Nanti sampai Anda mengundang pendeta-pendeta mereka untuk datang, kemudian tanyakan kepada mereka atau tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, sampaikan tentang kedudukanku, tanyakan tentang aku di sisi mereka. Maka Nabi SAW pun mengiyakan itu, lalu diundanglah. Di antaranya Huyai bin Akhtab. Ini adalah ayahnya Sofia. Sofia istri Nabi SAW. Dia pendeta Yahudi. Bersama dengan beberapa pendeta Yahudi datang ke masjid Nabi SAW waktu diundang waktu itu. Dan kata Nabi SAW, hai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu aku adalah utusan Allah. Kalian temukan dalam kitab kalian, bahkan kalian mengenalku lebih daripada anak-anak kalian. Kenapa tidak mau masuk Islam? Maka mereka mengatakan, kami tidak ingin beriman kepadamu karena kamu memang bukan dari Bani Israel, dan beberapa riwayat menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang kurang santun. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendeta mereka yang baru masuk Islam saja, dan sudah mengatakan kalau Yahudi adalah kaum Ghadr. Dan akhirnya terbukti betul-betul dalam riwayat Bukhari ini bagaimana mereka kaum yang berkhianat. Maka mereka mengatakan dia adalah ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun adalah ulama Yahudi. Dan dia adalah orang yang paling pintar di antara kami. Dia adalah orang yang paling pantas untuk dipanuti. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Maka mereka mengatakan, tidak mungkin, mustahil. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah waktu itu kebetulan ada di satu sisi yang lain yang orang Yahudi tidak melihatnya. Maka beliau keluar lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Maka spontan waktu itu pendeta Yahudi langsung mengatakan, dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Dia adalah keturunan orang yang bodoh di antara kami. Dan dia adalah orang yang paling jahil atau orang yang paling sesat di antara kami. Begitu luar biasanya mereka bisa langsung mengalihkan. Maka Sofia mengatakan, seringkali kalau ayah saya dan paman saya, karena keduanya pendeta, pulang ke rumah, mereka selalu menciumku dan memelukku. Tapi pada saat mereka dipermalukan oleh Abdullah bin Salam di sisi Nabi SAW, maka mereka pun pulang saking pusingnya mereka, saking sumpeknya melihat jebakan itu, maka mereka pun akhirnya tidak sempat menciumku, kata Sofia. Maka aku pun mendengarkan pembicaraan mereka waktu itu Sofia umurnya 7 tahun. Maka kata Sofia, aku belum mendengarkan ayahku berkata dengan pamanku berbicara, berdua berdialog. Apakah benar dia ini yang telah disebutkan dalam Taurat? Maka salah satunya mengatakan benar. Lalu kemudian yang satu lagi mengatakan, lalu apa pendapatmu? Dia mengatakan, saya akan demi Allah memusuhi dia sampai selamanya. Jadi akhirnya mereka ambil keputusan untuk tidak beriman hanya karena tidak mau saja dan tahu kebenaran tersebut. Begitu juga kisah yang sangat masyhur. Bagaimana Nabi atau dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad, bagaimana Nabi SAW menjelaskan mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Sampai Nabi memberikan gambaran dengan sangat luar biasa. Ya, yang hadisnya, "Lau taba'ani 'asharata minal yahud lam yabqa 'ala dhahriha yahudiyyun illa aslam." Ketahuilah kalau seandainya ada 10 orang saja dari orang Yahudi yang masuk Islam kepadaku atau di tanganku, maka tidak akan tertinggal di muka bumi ini satupun Yahudi kecuali masuk Islam. 10 orang. Artinya banyak sekali suku-suku lain, orang-orang lain mudah untuk masuk Islam. Kalau kaum Yahudi dihitung jari. Di masa Nabi SAW kurang dari 10, mungkin cuma 3-4 orang. Maimunah, Sofia yang merupakan menjadi pasangan Nabi SAW itu pun karena masuk dari tawanan perang akhirnya dapat hidayah. Abdullah bin Salam, Khuwairik, 2 pendeta yang masuk Islam. Selebihnya tidak kita temukan riwayat satupun Yahudi masuk Islam. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kalau seandainya 10 orang saja mereka masuk Islam di tanganku, tidak ada satupun orang Yahudi kecuali masuk Islam di muka bumi. Itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Ahmad, "Lau amana bi 'asharatan min ahbaril yahud, la amana bi kullu yahudiyyun ala wajhil ard." Kalau seandainya 10 orang saja pendetanya Yahudi masuk Islam di tanganku, maka pasti atau beriman kepadaku, maka pasti semua Yahudi akan masuk Islam di muka bumi ini. Mereka berusaha menyihir Nabi SAW. Sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim. Jadi mereka selain kurang ajar kepada Allah, mereka tahu kebenaran di sana Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Plus lagi mereka berusaha menyakiti Nabi SAW. Dengan beragam macam perihal yang mereka lakukan. Di antaranya mereka menyihir Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sahara Rasulullah SAW Yahudi min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labib bin Asam."
Sesungguhnya Rasulullah SAW telah disihir oleh salah satu Yahudi dari suku Zuraikh yang bernama Labib bin A'sam. Dan Nabi SAW ya, merasakan sihir tersebut sampai melupakan giliran istri beliau selama 1 bulan. Dan setelah berdoa kepada Allah SWT baru Allah tunjukkan kepada beliau di mana tempat buhul atau sisi rambut beliau dan sisir beliau yang diambil sebagai buhul oleh orang Yahudi tersebut di sumur suku Zuraik ini lalu dibongkar, kemudian dilepaskan, barulah sihir Nabi SAW lepas. Jadi mereka bukan cuma menyerang manusia biasa, Allah mereka serang, Nabi mereka serang. Begitu juga mereka mengetahui saudaraku seiman kalau mereka adalah penghuni neraka. Ini luar biasa. Dalam riwayat Bukhari Muslim, setelah pembebasan wilayah Khaybar, wilayah mereka kuasai setelah mereka diusir dari kota Madinah, maka Nabi SAW waktu itu kelaparan dengan para sahabat karena sudah kurang lebih 3 hari mereka kehabisan makanan atau beberapa hari mereka tidak makan. Maka orang-orang Yahudi tahu kalau mereka kelaparan, mereka membuatkan makanan dan menipu muslimin dengan mengatakan, kami sudah kalah dengan kalian, kami sudah menjadi tawanan kalian, izinkan kami memberikan makan. Dan mereka tahu Nabi SAW sangat senang dengan paha kambing. Maka mereka menyiapkan 1 nampan yang ada roti gandum dan paha kambingnya, yang lainnya tidak ada paha kambing. Agar memang supaya nampan ini diserahkan langsung kepada Nabi SAW. Dan itu pasti akan terjadi karena para sahabat dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, mereka tidak pernah menjamakan tangan mereka di makanan kalau bersama Nabi SAW. Sampai Nabi SAW sendiri yang menjama terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka begitu melihat nampan yang ada paha kambing, mereka langsung menghidangkan di hadapan Nabi SAW. Dan kemudian yang lainnya juga sahabat tinggal memilih nampan-nampan yang tersisa. Yang terjadi saudaraku seiman, mereka menunggu Nabi SAW mulai makan. Maka Nabi SAW pun mulai mencuil potongan kambing tersebut, kemudian memasukkan ke mulut beliau. Pada saat itu sahabat pun mulai ingin makan. Maka tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, hentikan tangan kalian. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami kelaparan. Udah berapa hari enggak makan. Kata Nabi SAW, hentikan tangan kalian. Jangan ada yang makan sedikit pun. Dan panggilkan semua pendeta Yahudi yang sudah kita tawan di benteng ini. Maka dipanggil. Begitu kumpul, Nabi SAW ini dalam riwayat sahih ingin membuktikan tentang kejahatan mereka. Sekaligus juga ingin membuktikan mereka kaum yang suka berdusta dan berkhianat. Sekaligus membuktikan kepada umat Islam dan abadi sabda Nabi SAW ini akan terus dipelajari oleh umat Islam. Sebagaimana kami sampaikan di mimbar ini, Anda juga akan dengar dimanapun dan kapanpun dengan izin Allah SWT. Karena riwayat ini adalah riwayat yang sahih tentang pembongkaran kedok mereka ini. Kata Nabi SAW, ya ma'asyaral Yahud, a'antum musaddiqin sa'antukum an syai'. Hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya sesuatu? Maka mereka mengatakan tentu saja. Kata Nabi SAW, beliau sengaja tanya yang jauh dulu. Bukan langsung tentang racun di makanan itu. Beliau mengatakan, siapakah kakek kalian? Orang-orang Yahudi ini kebetulan yang ditanya oleh Nabi SAW yang tinggal di Khaybar, ada 2 suku, Qainuqa dan Nadir. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang mereka setelah poin ini. Mereka ini ya, punya jalur kakek. Itu misalnya fulan. Ada 1 kakek mereka yang dulu sempat menjadi raja tapi sangat lemah secara fisik. Keputusannya juga sangat tidak dihormati. Maka saking buruknya orang Yahudi, mereka bukan hanya sekedar menghina Allah, menghina Rasulullah, bahkan mereka merusak jalur nasabnya sendiri. Padahal sudah meninggal orang itu. Maka mereka mengubah jalur kakek mereka. Mereka mengatakan, ya waktu Nabi SAW tanya, siapa kakek kalian? Kakek kami Fulan bin Fulan. Ada seorang Yahudi yang terkenal kesatria, mereka tunjuk itu. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Mereka kaget, kok bisa Nabi SAW tahu? Ini yang tahu informasinya cuma pendeta-pendetanya saja. Maka Nabi SAW kembali tanya lagi. Ya ma'asyaral Yahud. Antum musaddiqin sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, jujur ya kalau saya tanya lagi. Maka mereka mengatakan, tentu saja kalau kami bohong, Allah akan bongkar kebohongan kami sebagaimana Allah beritahukan kepada anda siapa kakek kami. Jadi mereka tahu, kalau ini utusan Allah, mereka tahu ini adalah Rasulullah SAW. Mereka bilang kalau seandainya kami bohong, Allah akan bongkar kebohongan kami sebagaimana Allah memberitahukan kepada anda siapa kakek kami. Maka kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Ini pertanyaan yang luar biasa. Maka kata mereka, kami akan masuk dulu ke neraka itu, lalu digantikan oleh kalian kaum muslimin. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta. Kami demi Allah tidak akan pernah menggantikan kalian. Apa maknanya? Orang Yahudi akan kekal di api neraka. Dan mereka tahu itu. Kemudian Nabi SAW tanya yang ketiga kali, ya ma'asyaral Yahud, antum musaddiqin sa'altukum an syai'. Hai Yahudi, jujur ya kalau saya tanya sesuatu? Mereka mengatakan tentu saja. Mereka sudah tidak bisa lagi bohong karena sudah 2 kali dijebak dan di depan masa. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, maka kalian meletakkan racun di makanan ini. Ini pertanyaannya finalnya. Kalau dari awal Nabi tanya, mereka akan bohong.
Tapi karena sudah terjebak 2 kali mereka tidak bisa bohong lagi. Mereka mengatakan iya. Maka kata Nabi SAW, kenapa kalian lakukan? Nabi sudah tahu sebenarnya mereka ingin membunuh. Tapi Nabi ingin semua umat muslim mendengarkan pada saat itu. Dan riwayat ini akan terus dinukil. Akan terus dinukil membongkar siapa orang Yahudi itu. Maka mereka mengatakan kami ingin membuktikan apakah anda benar seorang nabi atau bukan. Kalau anda seorang nabi maka anda akan tahu itu ada racunnya. Kalau anda bukan seorang nabi biarkan cuma raja yang merebut kekuasaan kami. Biarkan anda mati kena racun tersebut. Subhanallah sekarang jelas nabi tahu kalau itu ada racunnya. Perkataan mereka kami ingin membuktikan anda seorang nabi atau bukan. Kalau anda nabi anda akan tahu ada racun. Dan nabi sudah tahu. Maka mereka mengatakan tapi siapa yang memberitahukan kepada anda tentang racun tersebut? Nabi SAW mengangkat paha kambing itu mengatakan, akhbarani hadad dira'. Sungguh yang telah berbicara kepada saya ada racunnya, justru paha kambing yang kalian sudah masak ini. Salah satu mukjizat Nabi SAW, paha kambing itu bisa bicara. Bisa kita klik, cari informasi tentang mukjizat Nabi SAW adalah berbicaranya makanan yang sudah dimasak oleh orang-orang. Dan ini buktinya. Jadi mereka sangat tahu kalau mereka sebenarnya adalah ahli neraka. Subhanallah. Jadi sangat wajar bagaimana Abdullah bin Abbas menafsirkan kalau mereka itu maghdubi alaihim, orang yang dimurkahi. Dan setiap sholat kita selalu minta agar jangan sampai kita seperti mereka. Karena mereka memang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Sifat khasnya orang beriman, kalau itu salah kita buat. Kita tahu konsekuensi hukumnya. Kita taubat kepada Allah. Kita akui sebuah kesalahan. Maka kita tidak ulangi. Itulah sifat orang muslim. Tapi kalau mereka beda sekali. Yang kedua, pesannya, itu yang pertama tadi membongkar kedok Yahudi. Yang kedua pesannya Allah SWT menyebarkan Islam penduduk bumi. Dan terbukti saat ini, sebagaimana tadi saya katakan, Al-Quran telah menjadi bestseller di mana-mana. Setiap orang di media barat yang selama ini, atau orang-orang di barat yang telah diracuni oleh media barat dan dikuasai oleh orang Yahudi, yang mengatakan Islam itu teroris, apalah ya garis keras, dan segala macam istilah. Setiap orang kalau sudah dekat dengan agama Islam, sudah mulai sholat, sudah mulai lebih taat, mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti mereka cap dengan teroris, ya, garis keras dan segala macam hal. Dan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin pun istilah itu. Ini semua dari orang-orang Yahudi istilah yang digunakan. Mereka ingin merusak itu. Dan mereka sudah menanamkan citra buruk tentang umat Islam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian Gaza ini pesan emasnya membuat media orang-orang Barat terbuka mata mereka dan akhirnya media mereka pun banyak terbongkar kedoknya karena mayoritas pembawa acaranya adalah orang-orang Yahudi. Maka mereka mengetahui siapa sebenarnya Yahudi dan bagaimana mereka tahu umat Islam sebenarnya bukan orang-orang yang seperti mereka tuduhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kekalkan dalam surah Shaf, surah nomor 61 ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, maksudnya Islam, dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah pasti tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Juga di ayat 9-nya masih sama surah Shaf, 2 ayat sekaligus, surah nomor 61 ayat 8 dan ayat 9. Ayat 9-nya Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas agama atau untuk memenangi atau mengungguli agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Dan juga dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 32 Allah SWT berfirman, yuriduna an yutfi nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk menutupi cahaya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Islam, dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menolak kecuali akan menyebarkan dan menyempurnakan cahaya Islam itu walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memilih para syuhada. Dan ini satu poin yang luar biasa, pesan emas yang luar biasa. Orang yang mati syahid itu teman-teman sekalian adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang paling ikhlas hatinya, yang paling sempurna imannya, baru Allah pilih. Selalu dalam sejarah peperangan dari masa Nabi SAW, orang yang mati syahid itu pasti lebih sedikit. Di perang Badar, 314 muslimin, yang mati syahid hanya 60 saja. Di perang Uhud, 700 pasukan muslim, hanya 70 yang mati. Di perang Khandak, perang Ahzab, ya, perang Parit, itu tidak ada yang meninggal dari kalangan muslimin. Yang luka ya, ada meninggal Sa'ad bin Mu'adz, tapi setelah peperangan. Begitu juga dengan Fatih Makkah, tidak ada yang korban sama sekali. Nanti di perang Hunain ada korban, beberapa muslimin yang sempat mati syahid. Kemudian perang Tabuk sama sekali tidak ada korban di antara muslimin. Selalu saja dalam sejarah peperangan pun, dan di masa dulu peperangan beda dengan sekarang. Masa dulu pedang dengan pedang bertemu, maka korban itu sudah depan mata. Pastinya luka minimal atau pasti mati. Karena memang pedang dengan pedang diayunkan sulit sekali untuk menghindar. Paling tidak menangkisnya mungkin, ya. Tapi ini luar biasa, korbannya sangat sedikit. Kenapa? Ulama menjelaskan karena memang Allah memilih orang-orang yang mati syahid itu.
Sekarang di bawah reruntuhan tersebut mungkin sebagian orang melihat ada orang yang tidak ditemukan lagi jasadnya, ada orang yang hancur badannya, seakan-akan secara fisik mereka itu rusak. Tapi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Ingat, Hamzah, Sayyid Syuhada radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, pimpinan para syuhada, mati syahid di perang Uhud. Waktu ditemukan, kata Umar bin Khattab, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis seperti menangis terisak waktu melihat jasadnya Hamzah. Karena hidungnya dipotong, berdarah semuanya, dadanya dibelah, jantungnya dicabut. Tapi subhanallah, itu tidak menunjukkan kalau beliau adalah mati yang buruk. Tapi beliau pimpinan para syuhada. Karena fisik tidak penting bagi seorang muslim pada saat meninggal. Tapi bagaimana prosesi dia meninggal dunia. Maka tidak penting semua jasad-jasad yang rusak. Mati mungkin terbengkalai, tidak ada yang urus jenazahnya. Tapi yang penting bagaimana mereka mati syahid. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3, 140 dan 141. In yamsaskum karhum faqad massal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu mendapatkan luka atau merasakan sakit, maka sungguhnya orang-orang kafir itu mendapatkan dan merasakan sakit pula. Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dan sebagian kamu dipilih oleh Allah untuk gugur sebagai syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dengan kejadian-kejadian ujian tersebut dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Yang keempat, Allah membuka pintu jihad. Semua jenis kriminal, baik dalam agama, baik dalam peraturan perang dunia sudah dilakukan oleh orang-orang Zionis. Tidak ada sesuatu yang mereka tinggalkan lagi. Mereka membombardir fasilitas umum, membunuh masyarakat sipil, dan tidak ada sama sekali perasaan atau mereka menganggap diri mereka benar. Bahkan tentara mereka tersebar di media mengatakan, bunuh saja binatang-binatang itu, hewan-hewan itu. Mereka dengan gampangnya menganggap darah manusia itu sangat murah. Semua kriminalnya sudah benar-benar terjadi atau mereka sudah lakukan. Ini kalau terjadi di masa Nabi SAW atau di masa sahabat, tidak akan terjadi seperti keadaan kita sekarang. Kalau terjadi di masa Nabi SAW, satu muslim saja ditumpahkan darahnya, sudah cukup perang akan terjadi. Dengarkan bagaimana 3 suku Yahudi, ini sejarah kita tidak akan bisa didustakan. Waktu Nabi SAW hijrah di Madinah, ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Ini tadi yang saya janjikan akan saya sebutkan sedikit kisah mereka, kurang lebih 1 menit saja. Suku Qainuqa itu diusir dari Madinah karena mereka membunuh 1 orang muslim di pasar mereka. Dan Nabi SAW langsung mengepung benteng mereka dan mengatakan pada mereka, serahkan pembunuh itu. Mereka malah menantang Nabi SAW. Mereka mengatakan, apakah engkau kira kami takut, hai Muhammad, kami akan menghadapimu. Maka Nabi SAW kepung mereka sampai mereka tunduk dengan hukum Nabi SAW dan diusir dari Madinah. Hanya karena mereka membunuh 1 muslim. Suku Nadir, pada saat Nabi SAW ingin membawa dia atau denda, seorang sahabat sempat cekcok dengan orang suku Arab yang lain dan kebetulan suku Arab ini adalah sekutunya suku Nadir. Maka Nabi SAW tidak ingin sahabat ini mengantar langsung, jangan sampai dia dibunuh. Maka Nabi SAW pun pergi dengan beberapa sahabat mengantar denda itu kepada suku Nadir. Maka minta agar mereka terima. Maka mereka mengatur satu tubuh muslihat, mereka mengatakan, tunggulah hai Muhammad. Nabi SAW duduk di bersandar di salah satu dinding rumah mereka. Lalu mereka sepakat mengatakan, siapa yang kalian tidak akan menemukan kesempatan membunuh Muhammad seperti kesempatan sekarang. Siapa yang naik di atas rumah dan melemparkan batu kepada Muhammad, maka salah satu dari mereka naik dan ingin melempar batu. Jibril AS datang dan menyampaikan, ya Rasulullah, di atas ada seorang Yahudi yang akan membunuhmu. Maka pergilah. Nabi SAW langsung berangkat. Pulang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha, Ali, dan beberapa sahabat ridwanullah alaihim yang menemani Nabi SAW mengira Nabi hanya punya hajat. Maaf, mungkin mau buang air kecil, buang air besar. Masa itu orang tidak ada toilet, orang pergi ke padang pasir. Maka mereka tidak menemani Nabi SAW. Tapi karena lama Nabi gak pulang, mereka gelisah. Mereka mencari di sekitar pemukiman suku Nadir, tidak ditemukan Nabi. Begitu mereka pulang ke masjid Nabi, mereka kaget melihat Nabi sudah bentuk pasukan besar dan mengepung suku Nadir. Dan minta, itu yang di atas rumah yang mau lempar batu diserahkan kepada kami. Karena mereka tidak mau dikepung, diusir dari Madinah. Hanya kejadian-kejadian seperti ini saja. Dan suku Quraidah yang terakhir, karena mereka berkhianat di perang Ahzab. Mereka mau membuka benteng mereka untuk pasukan Ahzab. Mereka melanggar kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Maka 700 orang pasukan kesatria perang mereka dihukum mati semuanya. Silakan baca tentang pengepungan suku Quraidah. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengambil satu keputusan yang mutlak mengatakan karena mereka berkhianat, semua pasukan perang mereka 700 orang dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Ini peraturan yang ada dan sejarah dalam Islam. Para pengkhianat, para orang yang merusak
hubungan baik dengan kaum muslimin atau mereka melakukan pembunuhan. Nah, ini contoh saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita sebenarnya pintu jihad terbuka. Dan entah apa rahasia, kenapa banyak di antara negara Islam tidak mau bergerak pada ini kesempatan emas mereka. Ingatlah sabda Nabi SAW, jihad akan terkumandang sampai hari kiamat. Dia kalau menyala di satu tempat, dia akan redam dan akan pindah ke tempat yang lain. Artinya di saat kesempatan itu datang, maka dia hanya punya waktu terbatas saja. Dia akan pindah ke tempat lain nanti, belum tentu kita punya peluangnya. Maka di saat ada kesempatan, jangan sia-siakan. Dan cukup sebuah hadis tentang jihad banyak sekali. Nabi SAW mengatakan, Yaqulullah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, Al-mujahidu fisabilillah huwa alayya dhamin. Orang-orang yang berperang jalan Allah akan mendapatkan jaminan dari sisiku. In qabattuhu awrathtuhul jannah. Kalau saya mewafatkan dia, saya akan balas dia dengan surga. Wa in raja'tuhu raja'tu bi ajrin aw ghanimah. Kalau aku izinkan dia pulang dengan membawa pahala yang besar dan juga harta rampasan perang. Hadis ini hadis dari Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang kelima adalah peluang solidaritas, munculnya kesempatan berbuat kebaikan. Dengan doa, dengan kepedulian, dengan sedekah yang kita bantu sekarang. Ya. Dan Alhamdulillah pemerintah kita juga turun tangan untuk itu, membantu. Dan umat Islam Indonesia kita harus syukuri dan kita bangga dengan ini. Bukan untuk riak, bagaimana kita peduli sekali dengan Palestina. Termasuk kita juga mengadakan khutbah Jumat seperti ini. Banyak ustaz dan kiai kita juga menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, di ta'lim-ta'lim mereka, memotivasi umat. Ayo bersedekah. Bahkan Basnas pun mengumpulkan atas nama pemerintah untuk menyumbang ke sana. Maka ini satu hal yang luar biasa. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ini mempraktikkan sabda Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia selalu menolong saudaranya. Juga dalam hadis Bukhari Muslim. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, melindunginya, menolongnya, memenuhi kebutuhannya, maka Allah pun akan selalu memenuhi hajat-hajatnya. Dan hadis yang terakhir, hadis riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani, dan ini hadis yang harusnya kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Bagaimana pahala melimpah didapatkan dengan kita memiliki sifat solidaritas terhadap saudara kita yang sedang tertindas. Maka kata Nabi SAW, Mahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Kita ini orang Islam bukan cuma untuk Muslim. Kepada orang kafir pun kalau kita berbuat baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hewan-hewan pun kita dapat pahala. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan hadis seorang yang memberikan air anjing karena dia kehausan, kemudian Allah SWT mengampuni dosa dia karena dia memberi anjing tersebut minum. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada bahima atau bahaim, hewan-hewan, lana fihi ajr, apakah kami punya pahala di situ? Kata Nabi SAW, fi kulli ratabatin ajr, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut atau jantung yang basah, itu nyawa, maka ada pahala. Hewan kita punya pahala, manusia kita punya pahala, apalagi orang-orang beriman, lebih besar lagi pahalanya. Lalu kata Nabi SAW, wa habbul amali ilallahi ta'ala sururun tudkhiru ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai di sisinya, paling besar pahalanya adalah rasa gembira, hiburan yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslim. Au takshif anhu kurba, atau engkau menghilangkan masalah yang sedang dia hadapi. Au taqdi anhu daina, atau engkau melunasi utang-utangnya. Au tatrud anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin. Dan kalau aku, kata Nabi SAW, jalan bersama saudaraku sama muslim untuk memenuhi hajatnya, satu hajat. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni masjidil Madinah syahra. Aku jalan memenuhi kebutuhan saudaraku muslim satu saja, satu hajat, misalnya tanya alamat, misalnya dia butuh ditemani, butuh nasihat, apalah, butuh ngobrol, apa saja hajat dia, maka aku penuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku itikaf sebulan di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Satu hajat lebih afdal daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dan ini satu karunia yang luar biasa. Maka jangan sia-siakan saudaraku seiman. Selama kita mampu untuk bisa membantu, maka kita membantu mereka. Minimal dengan doa dan selebihnya tambahkan dengan hal-hal yang lain tentunya. Dengan pakaian, dengan harta, dengan apa saja yang bisa kita berikan kepada mereka. Walau sebelum saat peperangan kemarin terjadi, begitu juga secara pasca peperangan pasti akan mereka butuhkan banyak hal.
Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepadanya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai praktek dari hadis tadi yang baru kami sampaikan, bahwasanya perbuatan amal yang paling Allah cintai dalam masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lebih banyak kepada teman-teman kita di Gaza. Bahkan teman-teman di Gaza banyak yang dikeluarkan, dievakuasi, dikeluarkan dari tempat-tempat mereka. Banyak mereka jadi korban. Maka lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Di antaranya ada beberapa kata-kata yang sempat saya susun. Saya berharap mudah-mudahan ini mendapatkan pahala dan disaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 potongan saya mengatakan tentang masalah berita gembira bagi teman-teman kita di Gaza dan juga terima kasih kepada mereka. Dan ini tentu sudah kami pernah sampaikan di pengajian dan sudah ada di media, tapi saya terus ulangi karena saya berharap ini bisa jadi pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepedulian kepada mereka dan memasukkan rasa gembira ke hati mereka. Untuk berita gembira kepada penduduk Gaza, abshiru ya ahla Gaza bihubbillahi lakum an ikhtarakum baina ibadi taksibu syarafal ajril jihadi warribati wasyahada. Terimalah berita gembira wahai penduduk Gaza dengan cinta Allah kepada kalian, karena Allah memilih kalian di antara hamba-hambanya yang akan mendapatkan kemuliaan pahala jihad, ribat dan juga mati syahid. Abshiru ya ahla Gaza bihadiyatil iman min rabbil ibadi lakum fa innakum wasaltum ila a'la martabatil imani ba'dal anbiya bihadzal ibtila. Terimalah berita gembira penduduk Gaza dengan hadiah keimanan yang sangat sempurna dari Tuhan hamba-hamba untuk kalian, di mana kalian telah sampai pada tingkat tertinggi dari keimanan setelah para nabi-nabi dengan ujian ini. Abshiru ya ahla Gaza bi ajrin azim bi nashril islami wal imani li ahli al-ard wa qad akhbartumul alam anil islami wal imani al-hakiki wa fatahtum ayunahum. Berita gembira untuk kalian penduduk Gaza dengan pahala yang melimpah yang sangat besar dengan tersebarnya Islam dan iman untuk penduduk bumi. Sungguh kalian telah memberitahukan kepada penduduk bumi ini tentang Islam dan iman yang sebenarnya, dan kalian telah membuka mata-mata mereka. Abshiru ya ahla Gaza bi an ja'alallahu ardakum arda syuhada'i wal karamati wal rujula. Terimalah berita gembira penduduk Gaza karena Allah telah menjadikan bumi kalian, negeri kalian sebagai bumi para syuhada, bumi kemuliaan dan juga bumi kejantanan atau kelaki-lakian. Di sini keberanian tepatnya. Abshiru ya ahla Gaza bil jannati li syuhadaikum walakum idza sabartum wa thabbattum ala imanikum. Berita gembira untuk kalian penduduk Gaza dengan surga bagi para syuhada kalian, dan untuk kalian juga bila kalian kokoh di atas iman kalian. Ini ucapan untuk mereka, sedikit ucapan berita gembira untuk mereka. Dan sisi lainnya saya akan ucapkan terima kasih pada mereka. Syukran ahla Gaza, saya berikan judul begitu. Syukran ahla Gaza, faqad ahyaitumul imana fi qulubina wa qulubil muslimin. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah kembali menghidupkan iman dalam hati kami dan hati umat-umat Islam atau umat Islam. Syukran ahla Gaza, aikaytumun naimina minal muslimina min naumihim al-amik anil islami wal iman. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah membangunkan orang-orang yang sudah tertidur lelap dari kalangan muslimin tentang Islam dan keimanan ini. Syukran ahla Gaza, kasyaftum hakikatal yahud wa syarrihim wa faddahtum asrarahum. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah membuka siapa sebenarnya Yahudi atau hakikat orang Yahudi, keburukan mereka, dan kalian telah membongkar rahasia-rahasia mereka. Syukran ahla Gaza. Waqaftumul muslimuna min muta'abatin nadharil haram abra mawakil ijtimaiyah wa thabbattumul syabab anil ghaflati wal ma'asi. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah memberitikan umat Islam untuk nonton hal-hal yang diharamkan melalui media. Dan kalian telah menyadarkan anak-anak muda atau generasi muda muslim dari kelalaian dan juga dosa-dosa. Syukran ahla Gaza wa hattum sufufal muslimina lidifa'anil Islam. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah menyatukan saf umat Islam agar sama-sama membela Islam. Syukran ahla Gaza. Terima kasih penduduk Gaza, allamtumuna as-sabra wal imana wal jihada wa anna an-nasra min indillah. Kalian telah mengajarkan kepada kami kesabaran yang sebenarnya, keimanan yang sebenarnya, jihad yang sebenarnya, dan kalian telah memberitahukan kepada kami bahwasanya kemenangan memang datang dari sisi Allah. Syukran ahla Gaza, allamtumuna an hakikati dunyal faniyah. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah mengajarkan kepada kami tentang hakikat dunia ini yang fana. Syukran ahla Gaza, faddahtumul munafiqina bainal mu'minin. Terima kasih penduduk Gaza karena kalian telah membongkar orang-orang munafik di tengah-tengah kaum mukminin. Syukran ahla Gaza. Terima kasih penduduk Gaza, akhbartumul alam bisidqi kalamillahi ta'ala
kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kalian telah memberitahukan seluruh penduduk bumi ini tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ingin dirincikan perkataan ini cukup panjang, tapi ini sedikit perkataan yang kami susun dari hati kami sendiri, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini keikutsertaan kita dan kepedulian terhadap saudara kita muslim yang sedang tertindas di sana. Mari kita sempurnakan khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ada dua riwayat, di hari Jumat ada waktu mustajab. Yang pertama adalah di saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Maka oleh karena itu semua khatib berdoa di khutbah ini atau di waktu ini. Dan yang kedua adalah kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu dari subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah, dan perbanyak atau kejarlah di waktu selepas asar sampai maghrib. Tapi di sini berarti semua mustajab, cuma habis asar itu karena sudah hampir habis waktunya, lebih fokus lagi berdoa. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabah. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memuji-Mu dengan penuh keyakinan. Kalau Engkau sedang mendengar kami, karena Engkau maha mendengar. Melihat kami, karena Engkau maha melihat. Dan juga Engkau maha mengetahui isi hati kami, karena Engkau maha mengetahui segala sesuatunya. Kami memuji-Mu sampai Kau jadikan puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat nanti. Dan juga sampai Kau ridho kepada perbuatan-perbuatan kami. Dan kami ucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam hormat tersebut bersama malaikat-Mu, dan juga sebagai balasan jasa kepada manusia terbaik ini yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya untuk kami dan juga untuk agama ini. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena ingin menjalankan salah satu kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, yaitu salat Jumat. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Serta ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Jagalah persatuan dan kesatuan kami serta kemerdekaan kami. Berilah petunjuk para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong untuk menjaga semua nikmat yang Kau berikan kepada kami dari kemerdekaan ini, dan semoga kami menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami dimanapun mereka berada sedang tertindas, di Gaza secara khusus dan di Palestina secara umum, serta di Syria, di Yaman, di Irak, di Burma, dimanapun yang mereka sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, mana Kau satukan dalam majlis Jumat yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan dan juga keadilan. Wa ita'i dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji, dan juga perbuatan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala niyami yazidkum. Syukuri nikmat yang Dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.